Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena hadirat-Mu memberkati kami, memulihkan keadaan kami, dan keberadaan-Mu di tempat ini sungguh kami sambut dengan sukacita karena Engkau akan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kami, karena Engkau adalah Allah yang besar. Terima kasih Roh Kudus untuk pewahyuan, pengertian, pemahaman. Kami buka hati dan pikiran kami dan kami menerimanya dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat siang Bapak Ibu. Saya sangat bersukacita bisa hadir kembali di acara ini yang dulunya namanya Charis Healing, sekarang sudah berubah menjadi Charis Events karena kita sudah menggabungkan devotion dan healing. Sehingga nanti ini mudah-mudahan kedepannya akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi yang dapat dinikmati oleh bukan hanya teman-teman di dalam sekolah ini tapi juga masyarakat di luar sana. Saya mengucap terima kasih kepada Bu Sheila dan Pak Yuliadi dan teman-teman yang sudah mempersiapkan semua ini, para sukarelawan. Terima kasih atas apa yang telah Anda lakukan untuk mempersiapkan semua acara ini. Saya mau membahas hari ini satu pesan yang saya beri judul Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Jesus the Healer. Karena kalau kita baca di Keluaran 15:26, Tuhan Yesus itu adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ya, dan Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, kita sudah membahas banyak hal tentang kesembuhan. Bapak Ibu saya yakin sudah pernah hadir di sini. Ada banyak pengajaran-pengajaran bagus. Tapi apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah kita akan kembali kepada sesuatu yang basic, yang mendasar. Kenapa? Karena kita harus membangun pemahaman pengertian kita mengenai kesembuhan ilahi dari fondasi. Fondasi itu penting karena itu menghindari kita untuk masuk terjebak di dalam hal-hal yang tidak alkitabiah. Karena ada banyak pengajaran di luar sana, khususnya juga mengenai healing, yang sesungguhnya bagus, enak didengar, tetapi tidak alkitabiah. Karena ada unsur-unsur lain yang masuk di dalamnya, apakah itu secara ilmiah atau bukan, walaupun tujuannya baik, tetapi itu tidak membangun iman. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita mau sembuh, kita perlu iman kita bekerja. Dan iman hanya timbul dari firman. Tidak ada lagi dari tempat lain. Nah, jadi kalau Anda sekarang mendengar firman, ya, Anda buka hati saja. Firman itu akan timbul dan Anda bisa menerima kesembuhan sekarang juga. Tanpa harus ada orang yang mendoakan. Nanti saya akan jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Ya, jadi kita kembali kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, saya akan membawa kita kembali kepada awalnya mengapa manusia bisa sakit dan butuh pertolongan Tuhan. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingatkan, kita butuh pertolongan Tuhan bukan kalau kita lagi sakit saja. Kita butuh pertolongan Tuhan sebelum sakit, lagi sakit, dan setelah sembuh dari sakit. Maka itu Allah menyebutkan dirinya di hadapan Musa di mana tuh? Keluaran 33. Aku adalah Allah yang penuh belas kasihan dan penuh anugerah. I am a merciful and gracious God. Maka itu di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, datanglah kepada takhta anugerah itu. Ada sampai sekarang. Di mana engkau mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah, sekarang kalau kita hanya datang pada saat kita sakit, akan lebih sulit datang kepada takhta anugerah itu. Walaupun Tuhan tidak berubah, yang berubah kitanya. Jadi artinya saya mau mengingatkan kepada kita semua, Allah itu sama. Maka itu sebelum sakit bangun hubungan dengan Dia lewat firman. Pada saat kalau tantangan sakit penyakit ada. Dan setelah sembuh pun jangan lupa.
Ya saya berkata begini juga untuk mengingatkan diri saya. Karena kita semua sama. Manusia yang rapuh tanpa Tuhan. Di luar aku, kata Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa manusia bisa sakit padahal dia diciptakan sempurna? Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lihat hasil karyaku baik. Semua ciptakanku baik. Kenapa ada sakit penyakit? Yang jelas bukan karena Tuhan. Itu harus kita pahami terlebih dahulu. Dan Alkitab mengatakan di Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang itu siapa? Adam, bapak kita, leluhur kita, bapak segala umat manusia. Dan oleh dosa itu juga maut. Jadi ada buntutnya. Dosa itu punya buntut. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Bukan karena semua orang telah berbuat dosa dia menjadi manusia berdosa. Bukan, karena semua manusia berdosa, bapaknya berdosa, anaknya berdosa, maka itu perbuatan mereka berdosa. Dosa melulu yang dikerjakan. Hasilnya ya maut. Nah itu dikatakan di Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. The wages of sin adalah death. Upah, kenapa upah? Karena itulah yang sepantasnya terjadi. Upah itu kan kalau bekerja. Ya pekerjaanmu itu yang menghasilkan maut. Nah jadi kita sekarang bisa lihat di sini bahwa sakit penyakit itu datang karena adanya dosa di dalam dunia ini. Dan kita tahu Adam tidak langsung mati. Karena dia meninggal mati pada umur 930 tahun. Tetapi kalau dosa sudah masuk ke dunia ini dan sakit penyakit buntutnya, pasti kita dapat diserang. Kita menjadi lemah tubuh kita dan dapat diserang oleh sakit penyakit. Ya, jadi dosa itu melemahkan tubuh kita. Tubuh kita itu menjadi rentan mudah untuk diserang sakit penyakit. Maka itu dari 930 tahun Adam umurnya menurun sampai sekarang umumnya rata-rata kita hidup 70 tahun, 80. Kalau kuat 90, ada yang sampai 100 tapi rata-rata 70 tahunan. Nah jadi dosa itu membawa masuk sakit penyakit dan tujuan daripada sakit penyakit ini adalah untuk membawa maut ke dalam kehidupan kita karena ujungnya adalah kematian. Jadi saya mengatakan ini untuk mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan sambut dosa sebagai sesuatu yang baik untuk memproses kita. Dosa tidak, maksud saya sakit penyakit tidak datang untuk memproses kita. Dia datang untuk membawa kita kepada kematian. Jadi jangan main-main dengan sakit penyakit. Ya. Nah, tidak semua orang yang sakit atau jatuh sakit itu akibat daripada perbuatan dosa pribadinya. Coba kita lihat ayatnya di Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi walaupun dosa itu membawa buntut sakit penyakit, jangan Anda langsung kalau melihat orang sakit, oh itu orang berdosa. Ya kita semua dulu memang orang berdosa. Yesus berkata di sini ya bahwa bukan dosa orang itu, bukan dosa orang tuanya. Tuhan Yesus mau mengatakan di sini bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud mengatakan di sini bahwa orang ini nggak pernah berbuat dosa, bukan itu maksud Tuhan Yesus. Atau orang tuanya nggak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus mengatakan ini untuk memberitahu kita bahwa kebutaan orang ini bukan disebabkan oleh dosa pribadinya, tapi oleh dosa yang ada di dunia ini, umum, dosa umum. Ya. Nah, jadi
kita harus tahu bahwa memang ada dosa umum yang bisa menyebabkan kita sakit, tapi ada juga dosa pribadi yang bisa secara langsung menyebabkan kita sakit. Itu yang dikatakan di Yohanes 5:14 pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang di kolam Betsaida. Setelah dia disembuhkan, Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau tidak, hal yang lebih buruk bisa terjadi kepadamu. Itu bicara mengenai dosa pribadi. Tapi waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini, Tuhan Yesus nggak mengatakan kamu punya dosa ini, dosa itu. Enggak, Tuhan Yesus is not interested in your sin. Tuhan Yesus tidak tertarik kepada dosamu, dia tertarik kepada kesembuhanmu. Tetapi kalau sudah disembuhkan, kita harus ingat bahwa dosa pribadi atau kalau kita lengah, bisa saja kita sakit lagi. Nah, ini saya bukan menubuatkan bahwa orang yang sudah sembuh akan sakit lagi. Bukan itu maksud saya. Saya hanya mengutip apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang di Betsaida itu. Jangan berbuat dosa lagi, hati-hati nak. Karena orang Kristen itu, Bapak Ibu, sesungguhnya diciptakan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Sayangnya banyak orang Kristen hidupnya gak bertanggung jawab. Mungkin karena terlalu banyak pengajaran grace kali ya. Apa-apa anugerah kasih karunia. Ya bagus, tetapi itu harusnya membawamu kepada pertumbuhan rohani. Sehingga kita menjadi bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus ajarkan banyak hal dalam Alkitab mengenai hal itu. Jadi ada dosa umum dan dosa pribadi. Dan itu kita harus tahu. Ya, nah tetapi di sini yang saya mau sampaikan adalah walaupun ada sakit penyakit di dalam dunia ini yang dibawa oleh dosa dan kita harus melawannya karena itu bukan ujian dari Tuhan bagi kita, itu bukan ujian sama sekali, jangan Anda terima. Kita tidak harus meninggal karena sakit penyakit. Ingat itu. Tuhan tidak ingin kita meninggal karena sakit penyakit. Ada nggak orang yang meninggal tanpa sakit penyakit? Ada, banyak, kita aja nggak tahu. Saya kebetulan tahu satu yang namanya, saya nggak tahu Bapak Ibu kenal apa nggak, Charles Capps. Dia adalah salah satu pengajar firman Tuhan yang sangat terkenal di Amerika yang mengajarkan iman. Dia meninggal tahun 2014, waktu itu saya di sana. Hanya saja saya diberitahu kebetulan salah satu instruktur kita di Colorado kenal dia pribadi dengan Charles Capps, bahkan seminggu sebelum Charles Capps meninggal, instruktur yang di Colorado ini pergi mancing dengan dia. Dia pergi mancing dengan dia di satu tempat karena mereka teman sahabat baik. Lalu pada saat mereka lagi mancing, tiba-tiba Charles Capps bilang, aku mau pulang. Mau pulang, kita mau pergi mancing, mau pulang kemana? Mau pulang ke sorga maksudnya. Ya sama temannya ini ya dia nggak digubris, dia nggak ngerti maksudnya apa. Minggu depannya meninggal. Di rumahnya tanpa sakit. Temannya ini, instruktur inilah yang mengadakan ibadah penguburan. Kita nggak harus sakit kalau mau meninggal. Kita meninggal karena memang sudah expiry date-nya sudah ada. Sudah nggak bisa tahan lagi hidup di dunia ini. Oleh karena ada banyaknya dosa dan segala macam di dunia ini. Jadi artinya it is possible, adalah mungkin untuk kita bisa meninggalkan dunia ini tanpa sakit penyakit. Anda harus pegang itu. Kalau begitu Anda bilang, nggak mungkin lah. Ya jadilah sesuai dengan imanmu. Jangan sampai begitu. Ya. Jadi kita dapat melawan sakit penyakit. Tuhan tidak ingin kita check out dari dunia ini dengan kondisi sakit. Tapi kalau kita bisa dan mungkin kita melawannya. Kalaupun sampai meninggal karena sakit penyakit, jangan juga merasa tertuduh. Maksudnya udah meninggal dia gak mungkin merasa tertuduh ya, udah di sana. Tetapi jangan kita juga mereka-reka. Karena ada banyak alasan kenapa orang tidak mau melawan. Karena udah capek. Ya saya bisa mengerti itu. Tetapi bagi kita yang sekarang ini punya tugas dan kita mau terus berlanjut, kita bisa. Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan itu. Nah, kalau saya boleh tambahkan, ini mengenai sakit penyakit. Ada berbagai macam sakit penyakit di dunia ini.
Kalau Anda baca Alkitab, khususnya secara dalam bahasa Yunaninya, itu banyak sekali istilah-istilah di dalam Alkitab bahasa Yunani itu yang diterjemahkan sebagai sakit penyakit. Tetapi sakit penyakit dalam bahasa Yunaninya itu ada banyak sekali macam-macamnya. Ada yang namanya kakopateo, asteneo, kamno, arostos, semua itu diterjemahkan lebih kepada seringkali terjemahkan sakit penyakit. Saya akan berikan contoh, coba kita ke Yakobus 5 ayat 14. Atau ayat 13 saja. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, nah sakit di sini katanya bahasa Yunaninya berbeda, itu bunyinya kalau nggak salah asteneo. Lalu dikatakan kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia dan seterusnya. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Nah orang sakit itu kata sakitnya beda lagi, kamno. Nah jadi ada berbagai macam istilah dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan sakit penyakit. Nah di sini kalau Anda perhatikan atau pelajari kamno dan berbagai macam istilah itu lebih menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada banyak sekali keterkaitan antara jiwa dan tubuh. Jadi artinya ada sakit penyakit di tubuh kita itu tidak bisa sembuh karena jiwa kita tertekan. Nah itu di Alkitab bahasa Yunani itu dijelaskan karena infirm. Jadi your mind, your soul itu tertekan. Jadi menghambat kesembuhan natural yang semestinya yang self healing, karena Tuhan menciptakan tubuh kita self healing yang semestinya bisa terjadi. Coba kalau Anda luka tanganmu, Anda cuma kasih plester, dia kan pulih sendiri. Itu self healing yang Tuhan sudah ciptakan. Tubuh kita ini gak lemah sebenarnya Bapak Ibu. Tuhan gak menciptakan kita manusia rapuh. Kita manusia luar biasa hanya karena dosa saja. Tetapi masih ada self healing yang bisa terjadi dalam tubuh kita. Nah kenapa dia gak bisa melakukan fungsinya? Karena tekanan jiwa. Nah ini semua dijelaskan di Alkitab berbahasa Yunani. Jadi ada banyak keterkaitan. Kadang-kadang tubuhnya sehat tapi jiwanya tertekan. Sehingga mengakibatkan sakit penyakit di dalam tubuhnya pada nanti waktunya. Nah jadi semua ini saya memberitahu kepada Bapak Ibu. Tujuannya bahwa sesungguhnya manusia itu tidak pernah diciptakan di dalam lingkungan yang berdosa. Maka itu 2 Korintus 5 ayat 4 berkata begini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kemah tubuh kita yang sekarang ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru atau tubuh yang mulia itu, tubuh kemuliaan, tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu telan oleh hidup. Nah ayat ini sebenarnya nggak bermaksud mengatakan kita ingin cepat-cepat keluar dari dunia ini, bukan. Ayat ini hanya mengatakan kondisinya parah. Ada seandainya kita bisa mengenakan tubuh kemuliaan sekarang ini. Di mana tubuh yang sekarang ini ditelan oleh tubuh yang baru. Ya, jadi semua ini menunjukkan betapa sesungguhnya buruk kondisi dunia ini. Jadi jangan heran kalau nanti Tuhan Yesus datang diganti semua ini. Bukan hanya kita dikasih tubuh kemuliaan, tapi dunia yang rusak ini diganti oleh Tuhan Yesus. Nah, tujuan saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakutkan Bapak Ibu, tapi untuk memberikan gambaran situasinya dunia ini. Tetapi kabar baiknya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan masalah sakit penyakit. Bukan hanya sakit penyakit tapi juga akarnya masalah dosa. Coba kita baca di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Ini bicara mengenai pengorbanan Yesus untuk dosa akarnya dan sakit penyakit akibatnya. Dan di sini kalau Anda baca tadi di ayat 4 dikatakan kesengsaraannya. Jadi sakit penyakit, rasa nyeri, rasa sakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas salib. Bahkan kalau Galatia 3:13 katakan juga dia menanggung hukum atau kutuk atas kita. Sesungguhnya kalau kita pelajari apa yang terjadi di atas salib sana Bapak Ibu, Anda akan terheran-heran apa yang Tuhan Yesus tanggung. Dia sebenarnya bukan hanya menanggung sakit penyakit, dosa dan kutuk. Dia juga menanggung shame kita, rasa malu kita. Dia juga menanggung abandonment, ditinggalkannya kita. Maka itu dia katakan aku tidak pernah meninggalkan atau membiarkanmu. Karena Yesus ditinggalkan. Dia juga menanggung kesepian kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, jadi oleh karena itu kita tidak seharusnya kesepian. The loneliness, karena manusia yang lonely itu sedih, menyedihkan. Nah jadi artinya banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan di atas salib. Hanya kita tidak pernah membicarakannya secara menyeluruh. Ya, jadi ini yang kita perlu pahami dan sudah pasti sakit penyakit ditanggung Yesus. Bahkan sakit penyakit itu ditanggung Yesus bukan di atas salib. Sakit penyakit itu ditanggung Yesus di whipping post. Di whipping post itu artinya pada saat dia disiksa. Jadi sebelum dia mati dia disiksa dulu. Itulah yang menyembuh kita. Oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ya, jadi kalau kita perhatikan Yesaya 53 ayat 45 ini dapat disimpulkan bahwa darah Yesus menyelesaikan masalah apa? Dosa kita. Bilur-bilurnya menyelesaikan masalah apa? Sakit penyakit kita. Jadi artinya semestinya kalau kita mudah menerima pengampunan Tuhan, semestinya kita juga mudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Benar nggak? Karena sama-sama diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Darahnya masalah dosa, bilur-bilurnya masalah kesehatan. Sekarang saya tanya, kenapa kita mudah untuk menerima pengampunan dari Tuhan, tapi susah untuk menerima kesembuhan dari Tuhan? Kenapa? Kalau saya mengatakan kepada orang-orang yang datang mau didoakan, oh, Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Oh ya terima kasih. Mudah. Tapi kalau bilang Tuhan Yesus telah menyembuhkanmu, belum tentu. Kenapa lebih mudah? Karena pengampunan dosa nggak bisa dilihat. Tapi kalau sakit penyakit Anda bisa lihat, Anda bisa rasakan. Nah kenapa ini penting? Kenapa? Karena kesembuhan itu nggak selalu terjadi seketika. Kita semua sudah di brainwash oleh dunia zaman ini di mana segala sesuatu di microwave. Masukin di microwave 3 menit selesai, harus sudah sembuh. Selesai doa sudah harus sembuh. Belum tentu. Tuhan Yesus saja menyembuhkan orang buta di Betsaida nggak seketika. Dia harus 2 kali menyembuhkan orang itu. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu nggak kelihatan di atasnya. Tetapi pada akarnya sudah mati. Artinya pada saat Anda didoakan atau dengan firman Tuhan Anda terima, sakit penyakitmu sudah mati. Tapi proses manifestasinya mungkin perlu waktu. Tetapi itu bisa dibatalkan kalau Anda tidak tekun mempercayai. Karena kita itu harus mempercayai segala sesuatu itu sampai pada akhirnya. Sampai kalau Anda mengandung seorang anak di perutmu, kan Anda sudah mengandungnya, Anda gak langsung keluarkan dia. Dan kalau dia gak keluar besok kan Anda gak langsung menggugurkannya. Oh ini gak mungkin gue hamil, kan gak begitu. Kenapa kalau kesembuhan kita menyikapinya seperti itu? Paham Bapak Ibu? Jesus is the healer. Gak pernah gagal. Ingat itu. Jehovah Rapha never fails. Kalau kita perhatikan, kalau Anda baca Alkitab, kalau Tuhan Yesus menanggalkan dirinya dan hidup di dalam kemuliaannya, gak ada virus yang bisa dekat dengan Yesus dan bertahan. Maka itu di sorga nanti gak ada sakit penyakit, karena di dalam kemuliaan gak ada yang betah, gak ada yang bisa hidup. Dosa gak bisa, gelap, terang dan gelap gak bisa bersatu, pasti lenyap gelap. Nah jadi artinya Anda mesti memahami bahwa kadang-kadang kita terpengaruh oleh dunia ini.
Seolah-olah kita yang menyembuhkannya. Kalau nggak sekarang nggak sembuh berarti. Tunggu dulu. Jesus is the healer, not you, not me. Tuhan Yesus penyembuh. He is Jehovah Rapha. Kita perlu mengingatkan ini. Dan kadang-kadang, ini kadang-kadang juga, saya melihat banyak orang yang membuat satu formula untuk membawa kesembuhan kepada seseorang karena dia doakan belum terjadi. Lalu dia teringat mengenai hal-hal lain yang mungkin pengalamannya dia dulu. Masuk ke dalam cara dia menyembuhkan orang itu. Tuhan Yesus gak pernah menyembuhkan orang dengan cara yang sama. Waktu di Betsaida, orang itu diludahi. Bartimeus sama-sama buta, yang di Betsaida buta. Yang Bartimeus juga buta, gak diludahi sama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan imanmu Bartimeus. Kenapa? Setiap orang punya khas masing-masing cara menerima sesuatu dari orang lain. Ekspresi dari iman itu gak selalu sama. Memang dikatakan iman itu harus ada perbuatan. Perbuatannya seperti apa? Beda-beda ekspresinya. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu perlu kesabaran juga untuk menerima kesembuhan. Perlu kesabaran juga untuk menerima kesembuhan. Dan tidak ada formula untuk kita bisa menerima kesembuhan. Karena Jesus is the healer. Dialah yang menyembuhkan, bukan kita. Saya ingat berapa tahun yang lalu waktu saya dan Angelin sekolah di Colorado, kita pernah hadir di acara healing seperti ini. Dan kita bertugas sebagai sebagai pendoa. Tapi saya nggak digabungkan bersama dengan Angelin, kita dipisahkan, saya dengan mentor saya, dia dengan mentornya dia. Jadi pada waktu itu saya masih lugu dan mungkin sedikit bodoh kali ya, saya beda-beda tipis. Tetapi pada waktu itu kita mendoakan orang sakit, jadi kita berdiri di depan setelah ibadah selesai, khotbah selesai, dan kita melakukan altar call yang mau didoakan maju ke depan. Dan itu merupakan pertama kali saya bertugas sebagai prayer minister, pendoa di dalam acara healing. Jadi pada waktu itu datang orang ngantri gitu mau didoakan. Mentor saya ini sudah mengatakan kalau kamu mendoakan orang, kamu doakan semua ya, dari atas dari kepala sampai kakinya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke. Jadi datanglah satu orang datang ke kita yang mau didoakan, waktu itu dia sakit migrain kalau nggak salah. Nah, jadi mentor saya ini, saya nggak menjelekkan siapa-siapa, saya hanya memberikan kepada contoh kepada Bapak Ibu bahwa nggak bisa pakai formula. Dan ada bagusnya kita agak sedikit bodoh dalam mendoakan orang, artinya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jangan anggap dirimu bijak. Kan Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan begitu. Jadi pada waktu ibu-ibu datang ditanyakan kepada dia, Bu apa sakit penyakitnya? Oh migrain dan segala macam dia kasih tahu. Saya dengerin, terus mentor saya mendoakan dari kepala sampai kaki. Gitu. Untuk memastikan gak ada yang terlewatkan. Bagus, konsepnya bagus. Karena kita kan bukan dokter, kita gak tahu kan apa yang menyebabkan itu. Jadi semuanya didoakan. Jantungnya, paru-parunya, pencernaannya, sarafnya, semua. Setelah didoakan, bagaimana Bu? Ibunya ngelihat masih sakit, masih pening, masih ini. Oh, terus dia lihat saya, mentor saya. Oke Irwan, kamu sekarang doain. Oh, gila, doain apa saya pikir. Tiba-tiba terpikir sama saya. 2 Timotius 1 ayat 9. Ayat 7. Tuhan tidak memberikan kepadamu roh yang ketakutan, tapi roh membangkit kasih, kekuatan dan ketertiban. Jadi sound mind, dalam bahasa Inggrisnya sound mind. Sound mind itu pikiran jernih. Saya doakan begitu, nggak sampai 30 detik Bapak Ibu, karena saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kan. Dalam nama Yesus sembuh. Kaget perempuannya. Dia kaget, saya lebih kaget lagi. Sembuh ternyata. Oh ya? Mudah seperti itu ya ternyata ya. Karena bukan kita yang menyembuhkan. We are not the healer. Setelah itu ya banyak lagi orang saya melihat kesembuhan. Ada yang terbuka kesembuhan dari diabetes, ada ini, ada itu. Jadi artinya jangan pikul beban itu pada dirimu seolah-olah kita yang harus menyembuhkan. Kenapa? Karena peran daripada orang yang sakit itu ada. Mau gak dia sembuh? Pernah satu kali saya dan Angelin bertugas bersama-sama kita. Kita lagi berdiri depan sebagai pendoa, datang orang yang buta.
Begitu kita lihat, wah ini kayaknya ke kita nih, saya sama Angelin nih. Kita ketakutan, wih orang buta loh. Begitu datang, Sir, mau didoakan apa? Masalah keuangan. Ya kita doain aja masalah keuangan, ringan dong. Udah gitu saya penasaran, kamu gak mau didoakan matamu? Ya saya doa, dia bilang, boleh deh, saya doain. Ada kali setengah jam gak sembuh-sembuh. Kenapa? Ya karena saya sudah begitu mengandalkan diri saya seolah-olah saya bisa menyembuhkan dia. Kita gak bisa menyembuhkan siapa-siapa. We are not the healer. Jesus is the healer. Kita harus perlu mengingatkan kita. Jadi kita gak perlu pakai formula, kita gak perlu pakai semangat 45. Andalkan Tuhan saja. Dengarkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus gak bicara kepada kita, ya doakan secara sederhana saja dan biar iman dia yang bekerja. Kadang-kadang kita membuatnya begitu rumit sehingga kadang-kadang maksudnya baik tetapi akhirnya gak ada hasilnya. Apalagi kalau kita memerintahkan, udah lepaskan dong pengampunan, terima dong kasih Allah, seolah-olah kita sudah memberitahu kepada dia, begini kamu harus terima kesembuhan. Kita tidak bisa memberitahu orang bagaimana harus menerima kesembuhan. Setiap orang berbeda-beda, ada khasnya masing-masing. Kita nggak tahu hati orang itu, tapi Tuhan tahu. Oke, jadi yang jelas Tuhan Yesus telah menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya, jadi tidak ada sakit penyakit yang tidak atau yang belum disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir, Tuhan Yesus menyembuhkan di mana saja dan kapan saja. Coba kita bacakan ayatnya di Matius 18. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukan maksudnya mengatakan bahwa kalau nggak ada 2 orang Tuhan Yesus nggak hadir, dia selalu hadir. Tapi di mana 2 orang sepakat, dia akan melakukan perkara-perkara besar yang akan dilakukan yang disepakati oleh kedua orang itu. Jadi artinya kita dapat mengalami kesembuhan di mana saja karena Tuhan Yesus hadir, maha hadir di mana-mana. Ya, kita tidak harus datang ke ibadah. Kita bisa menerima kesembuhan dengan cara yang berbeda-beda. Yang jelas Tuhan Yesus ingin kita sembuh. Saya ingat pada waktu di Colorado, Angelin, Bapak Ibu mungkin sudah dengar kesaksian dia. Dia mengalami begitu banyak masalah dengan mukanya yang banyak bintik-bintik dan segala macam. Itu sampai begitu parahnya, saya sampai sedihnya karena dia sangat khawatir. Selalu dia bawa obat untuk mukanya. Ke dokter selalu waktu selama di Indonesia, tapi waktu di Amerika kita nggak pernah ke dokter karena kita nggak kenal siapa-siapa, nggak mau ke dokter dan terjadilah masalah itu. Mukanya begitu hancurnya, ya nggak hancur tapi begitu buruknya sampai teman-temannya ngelihat dia kasihan. Dan puji Tuhan dia nggak merasa malu, tapi pada waktu dia ikut pujian penyembahan di Colorado Praise and Worship, tiba-tiba ada satu lagu yang bunyinya dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takut dan ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lagi praise and worship seperti ini, kata-kata itu muncul, tiba-tiba dia dapat pengertian, dia sembuh. Hanya lewat membaca firman, lagu yang datangnya dari firman. Dia gak sembuh seketika. Ini terjadi 2014 kalau gak salah. Seminggu kemudian mukanya bersih. Sampai sekarang gak pernah lagi ke dokter. Nah ada satu murid di Keris, gak tahu ada hadir di sini, yang Angelin kasih kesaksian itu, dia juga mengalami dengan mukanya, gak lama kemudian sembuh juga. Yesus hadir di mana saja. Jadi kita tidak perlu kaku dalam menerima kesembuhan
dari Tuhan. Ada lagi satu orang di Cairns di Colorado yang mengalami kesembuhan, kankernya jatuh, cop dari tubuhnya saat praise and worship. Tuhan tuh menyembuhkan di mana saja. Maka itu saya selalu wanti-wanti kepada tim worship di sini, hati-hati dengan kata dari lagu yang kamu tayangkan di layar. Itu harus alkitabiah. Perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Untuk menyatakan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Waktu di Keris Jakarta saja, saya sudah mendengar kesaksian dari murid-murid yang disembuhkan lagi perjamuan kudus. Ada yang disembuhkan dari migrain. Ada yang pernah disembuhkan dari waktu itu mimisan, ada yang pernah disembuhkan dari sakit punggung, ada banyak yang saya tahu. Saya nggak tahu ada orang lain apa tidak yang sudah juga disembuhkan. Hanya lewat perjamuan kudus. Maka itu perjamuan kudus jangan dibuat ritualisme, dikasih pengertian. Bahwa terkandung kuasa juga di dalamnya kebenaran firman Tuhan. Jadi semua ini Bapak Ibu untuk menunjukkan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Jesus is the healer. Di mana saja, kapan saja, dengan cara yang dia tahu bagaimana untuk membuat kita bisa menerima kesembuhan. Go to Jesus. Ya memang Tuhan Yesus pakai orang-orang yang punya urapan. Tapi orang yang punya urapan itu juga harus bisa mendengar Tuhan. Dengan cara-cara Tuhan untuk menyembuhkannya. Jangan pakai formula. Dunia ini memang penuh dengan dosa dan segala macam sakit penyakit. Jangan takut. Jesus is the same. Tuhan Yesus sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dia masih menyembuhkan sampai hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya berharap Bapak Ibu diberkati. Kalau ada yang sakit di sini, terima kesembuhan. Kalau Anda masih kurang, percaya atau perlu didoakan secara khusus, nanti kita akan doakan secara khusus di sini. Percayalah, kalaupun belum nampak kesembuhannya sekarang, sudah pasti kesembuhan prosesnya sudah terjadi. Percaya akan hal itu. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi kita dan dia masih menyembuhkan sampai hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama seperti orang kusta yang mendatangimu, yang berkata kepadamu, Tuhan, jika Engkau menginginkan, Engkau pasti bisa menyembuhkanku. Dan Engkau menjawab, aku mau. Dan Engkau tidak pernah berubah dalam kemauanmu untuk menyembuhkan kami semua sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang menyembuhkan. Nama-Mu saja dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irwan buat firman Tuhan yang luar biasa. Sungguh adalah suatu kehormatan bagi kami dapat membagikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran tentang kuasa dan anugerahnya yang menghidupkan setiap kita. Dan kita tahu bahwa ada kesembuhan kita, pembebasan kita, kemakmuran kita, dan kemenangan kita. Itu terletak pada seberapa banyak kebenaran yang kita ketahui tentang firman Tuhan. Jadi mari kita terus utamakan dan belajar mengenai siapa Yesus lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, dan para donatur yang menjadi mitra bagi kami di AWM Indonesia. Demikian juga dengan Charis Healing atau Charis Devotion. Terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu yang telah memberikan donasi kepada kami. Dan hal itu yang dapat membuat kami lebih dapat memperluas lagi kerajaan Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 saya bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa yang rindu memberkati kita. Tetapi waktu kita memberi dengan sukacita, Tuhan disukakan. Dan kita bersyukur bahwa pemberian kita itu adalah investasi kita di dalam kekekalan. Dan Bapak Ibu akan menerima jauh lebih
lagi daripada Bapak Ibu yang diberikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk para partner, para donatur di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka Engkau yang memberkati. Kerinduan Tuhan adalah memberkati untuk setiap orang, setiap anak-anak Tuhan. Dan kami perkatakan waktu mereka memberi dengan sukacita Tuhan, Engkau melihat keinginan hati mereka. Dan lebih lagi sebelum mereka memberi Tuhan, Engkau terlebih dulu memberkati mereka. Berkati di dalam rumah tangga, kehidupan, bahkan di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian bahwa acara Charis Healing ini sudah selesai.